wabarakatuh. Balik lagi dengan Lutfi Fitria dengan nomor kelompok mahasiswa 101201151. Di video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester mata kuliah manajemen ekspor impor. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pengrajin bambu yang berada di kota Cimahi. Boleh perkenalkan dulu Kak? Oh ya, kalau nama saya Muhammad Fauzi. Kalau brand saya sebetulnya bukan nama brandnya sih, lebih ke apa ya, nama saya sih dikenalnya di Bambuan Indonesia gitu ya. Nama perusahaannya Bambuan Indonesia. Untuk deskripsi produknya di sini ada apa aja sih Kak? Produk kita lebih kayak custom produk ya. Jadi kebanyakan kita mendevelop atau ya membuat desain-desain dari orang lain, desainnya dari orang lain. Tapi ada beberapa yang memang kita bikin desainnya kayak produk ini, kayak jam untuk duduk, ada kayak tas juga kayak gini, ada tas juga kayak gini, terus ada ini emang desain-desain kita sendiri. Ini packaging kopi, ada bentuk kopi, kayak gitu. Kayak gini aja deh. Terus itu tuh kalau membuatnya berapa lama kira-kira? Kalau produk tergantung dari tingkat kesulitan, kayak misalnya jadi kalau desain semakin susah ya kita bikinnya juga semakin lama. Kayak misalnya Starbucks kita misalnya sehari dapat 20 gitu kan, kayak misalnya yang jam misalnya 20 piece gitu. Tergantung dari permintaan. Kalau misalnya sih pemesannya pengen cepat, kita juga bisa, paling kita nambah orang sih. Berarti gimana orangnya juga yang mau berapa lama kuliah? Iya betul kayak gitu. Terus kalau selama ini udah ngejual dari tahun berapa? Kalau kita jualan sebetulnya dari tahun 2012, cuman emang kalau 2012 kita awalan kita bikin kayak miniatur. Cuman karena perputaran uangnya lama, jadi kita bikin gelas, bikin teko kayak gitu, bikin sendok garpu yang kayak gitu kita. Apa sih yang membuat kakak pengen punya usaha bambu kayak gini? Sebetulnya ini nggak disebut kebetulan sih. Sebetulnya saya baru keluar dari perusahaan, terus saya coba-coba cari usaha, ada beberapa, dan akhirnya larinya ke bambu dan ya berproses lah, terus belajar gitu sih sebetulnya. Kalau ini penjualannya paling jauh kemana? Paling jauh kita ada beberapa, kayak kalau Asia Tenggara kita ada ke Thailand, terus ke Singapura. Terus kalau Eropa kita ada ke Prancis, Jerman, Inggris, kita ada beberapa. Terus kalau Amerika Selatannya kita Kolombia, Peru, sama Brazil. Jadi itu juga mereka pesan ke kakak? Mereka pesan by design, mereka kirim desain ke kita. Nanti kita misalnya jatuhnya berapa persen nih dari desain yang mereka, misalnya kemiripannya entah itu 90%, 95%. Karena si bahan bambu juga punya keterbatasan untuk membuat desain yang ada di komputer terus dijadiin fisiknya kayak gitu sih. Suka beda gitu ya? Kayak gitu. Nah kalau misalkan udah ke berbagai negara kan pasti kan ada hambatannya nih. Kira-kira hambatan yang pernah dialami apa aja? Sebetulnya hambatan yang paling besar itu sebetulnya kita lebih ke alat-alat untuk produksi ya. Karena permintaan dari mereka kan sangat-sangat banyak, dan rata-rata mereka juga nggak mau mengeluarkan uang lebih dulu yang cukup besar gitu kan. Di satu sisi kita butuh alat, dan alat itu nggak murah gitu, mahal, lumayan mahal. Jadi kayak semacam modal gitu. Emang jadi kita berbenturannya sama sana gitu, kecuali emang kalau kita misalnya ada ya sama pemerintahan sama apa, dan emang agak susah kalau sama pemerintah kayak gitu. Tapi kalau masalah pengiriman kayak gitu ya enggak ya? Kalau untuk pengiriman sampai saat ini enggak sih, karena kita kan pakai jasanya ya antara DHL kalau enggak FedEx yang kayak gitu sih teh. Kalau untuk mendapatkan bahan bakunya itu sulit nggak sih Kak? Kalau bahan baku kita udah ada suppliernya ya, kita ngambil dari Sukabumi sama dari Gunung Haru. Nah kenapa kita ngambil dari Sukabumi sama Gunung Haru? Karena si karakter bambunya udah kering gitu, karena kawasannya kan panas. Nah jadi saat pengeringan nggak terlalu lama. Beda kalau misalnya yang ada di Bandung atau di Cimahi, otomatis kan lebih kadar airnya tinggi, jadi susah buat ngeringin.
lebih lama ya. Jadi kalau hambatan untuk mendapatkan bahan baku emang nggak ada ya, karena udah tahu suppliernya. Kalau bikin produk ini kayak seperti ini gitu, maksud saya itu dari awal pembahanan dan sebagainya harus benar-benar diperhatikan gitu. Karena kalau misalnya kita salah sedikit dari awal, ya udah pasti kualitas barangnya pasti ya rusak gitu sih sebetulnya. Harus dari awal. Dari awal pembuatan bahan dan sebagainya kayak gitu. Persiapannya benar-benar banget. Iya gitu. Karena emang kalau misalnya kayak kasus teman ada sama pemain bambu juga, dia itu ruginya sampai rata-rata juta. Itu barangnya ke Australia, terus pengiriman kalau mau dibalikin lagi barangnya ke Indonesia itu 30 juta. Berarti kita juga yang kita yang bayar 30 juta. Apakah mau dibakar di Australia itu bayar juga 15 juta. Sayang ya kalau dibakar. Ya kan barang rusak teh. Kalau barang rusak ya mau digimanain lagi. Nah kayak gitu sih, jadi ya istilahnya kelihatannya uangnya kayak gede, oke gede gitu. Cuman emang ya udah plus sama resikonya gitu. Nah, tergantung kitanya mau rugi atau mau untung ya. Kalau mau untung ya dari awal biasanya mau susah-susahan milih bahan dan sebagainya. Jadi lebih baik milih bahan yang benar-benar kualitas daripada yang tidak. Ya kayak gitu. Karena emang double, jadi terus barang dibakar, terus kita harus buat lagi, otomatis kita biaya lagi buat. Iya, double ya. Iya kayak. Cakep-cakep banget kan produknya guys. Hasil karya anak bangsa ini berasal dari Ciberem, Cimahi. Jenis bambu yang dipakai untuk membuat berbagai produk ini biasanya jenis bambu betung, bambu hitam, dan bambu apus. Soalnya ukurannya lebih besar dan lentur, sehingga mudah buat diolah. Syaratnya bambu yang dipakai ini usianya minimal 9 bulan sampai 1 tahun. Bambu yang terlalu muda atau tua hasilnya nggak bakal bagus guys. Bambu-bambu ini dilekatkan setiap potongannya dengan menggunakan lem, dan lembaran bambu disambungkan hingga selesai. Meski dilekatkan dengan lem, tapi ini kuat dan tahan lama. Oh ya, bambu dipilih karena bahan bakunya mudah didapat dan harganya murah. Kalau sudah dijadikan sebuah karya seni kayak gini, harganya juga bisa fantastis loh. Aneka produk bambu ini dibanderol mulai dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah guys. Tapi semuanya tergantung tingkat kesulitannya. Produk bambu di sini bisa dipesan sesuai permintaan guys. Kalau kalian punya desain sendiri, tinggal kirim contoh gambarnya aja. Mau bentuk kayak apa, bisa dibuat pokoknya. Dan produk buatan ini guys, peminatnya kebanyakan dari mancanegara loh. Wih, keren. Kuy, langsung pesan aja deh.